Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-22 sesudah Trinitatis 13 November 2022. Terambil dari kitab Maleaki pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dalam Bible Bahasa Batak Toba ditulis Maleaki pasal 3 ayat 19 sampai dengan 24. Epistel dari Injil Lukas pasal 21 ayat 7 sampai dengan ayat 19. Diikat oleh topik atau tema Hari Tuhan akan tiba. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Naroma Arini Tuhani. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Maleaki pasal 4 ayat 1 sampai 6, Hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nas khotbah kita di ibadah 13 November 2022. Minggu ke-22 sesudah Trinitatis, yakni minggu terakhir sebelum memasuki minggu akhir tahun gerejawi memperingati orang meninggal, dihubungkan dengan topik minggu Hari Tuhan akan tiba. Saudara, khotbah kita dari kitab Maleaki. Kitab ini ditulis oleh Nabi Maleaki, seorang Yahudi yang begitu saleh dan tinggal di Yehuda sesudah mereka kembali dari pembuangan Babel tahun 537 sebelum Kristus. Nabi Maleaki lah nabi yang terakhir dalam perjanjian lama, sesudah dua nabi-nabi sebelumnya, yakni Nabi Hagai yang melayani sekitar tahun 520 sebelum Kristus dan Nabi Zakaria yang melayani mulai tahun 520 sampai 470 sebelum Kristus.
Nabi Maleaki melayani mulai tahun 430 sampai 420 sebelum Kristus. Saudara, beberapa gambaran sifat kepribadian dan integritas serta pengabdian Maleaki yang teguh kepada Allah yang kita temukan dalam kitab Maleaki ini perlu kita ketahui. Yakni, Nabi Maleaki itu memiliki sifat kepribadian dan kepercayaan yang kokoh akan perlunya kesetiaan kepada perjanjian. Dia berani melawan semua ibadah-ibadah yang munafik dan tak bersungguh-sungguh. Maleaki juga begitu getol menentang kehidupan orang Israel yang sudah jatuh kepada penyembahan berhala. Demikian juga menegur orang Israel yang sudah suka melakukan kawin cerai. Dan yang paling menarik, serta menjadi acuan gereja-gereja sepanjang zaman adalah penghargaannya akan persembahan. Terutama praktek pemberian persepuluhan atau perpuluhan. Itu sebagai milik Allah yang tidak boleh diganggu-gugat, apalagi dicuri. Sebagaimana dalam pasal 3 ayat 8 sampai 10. Saudara, bagaimana keadaan dan apa yang dialami oleh orang Israel, Yehuda, sekembalinya mereka dari pembuangan Babel itu? Mereka sangat menyesalkan dan meragukan kuasa Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa mereka diizinkan kembali dari pembuangan Babel adalah karena kebaikan Tuhan. Mereka bilang itu adalah karena Raja Kores, bukan karena Tuhan sendiri. Mereka menganggap bahwa Tuhan yang mereka percayai selama ini sudah lemah, tidak berkuasa lagi. Mereka berpikir, kalau Tuhan itu masih berkuasa, kenapa membiarkan kami terbuang ke Babel selama 70 tahun, bahkan setelah kembali pun ke Yerusalem? Mereka hanya menghadapi apa? Semua sudah tinggal puing-puing, reruntuhan, semak belukar, sumber-sumber kehidupan nihil. Dalam segala hal mereka harus mulai dari nol. Mereka menjadi pesimis, sinis, dan apatis kepada Tuhan. Mereka kehilangan kepercayaan kepada Allah Yahweh. Saudara, akibat semua itu maka iman mereka merosot. Hukum-hukum dan Taurat Musa itu mereka tinggalkan, tidak lagi dilaksanakan dan tidak lagi dipercayai. Ibadah mereka menjadi asal-asalan, rutinitas, kebiasaan belaka, tanpa ada penghayatan lagi. Hukum Taurat diabaikan. Praktik pemberian persepuluhan, perpuluhan ditahan-tahan, tidak lagi diberikan. Mereka sudah berhitung kepada Tuhan, sebab itu semua mereka anggap merugikan kehidupan mereka. Apalagi dalam keadaan sulitnya mendapatkan sumber-sumber penghasilan. Yang lebih fatal lagi, mereka sudah lebih mempercayai ilah-ilah atau allah-allah kafir, berhala-berhala, karena mereka menganggap ilah-ilah itulah yang bisa memberi rezeki, keuntungan, berkat, bukan Allah Yahweh. Sebahagian mereka mengalami konflik rumah tangga, dan kemudian terjadi perceraian dan kawin campur terhadap laki-laki atau wanita-wanita kafir. Padahal itu semuanya sangat dilarang oleh Tuhan. Keadaan sosial ekonomis juga rusak. Terjadi penindasan, tipu-menipu yang kuat menghisap darahnya orang lemah. Mereka juga menggunakan sihir-sihir, magic dan kuasa-kuasa gelap. Saudara, pada pasal 4 ayat 1 sampai 6 khotbah kita ini, Maleaki menubuatkan bahwa hari Tuhan yang dalam bahasa Ibrani disebut Yom Yahweh, yakni a special days, hari khusus dari Tuhan akan datang, akan tiba dan akan berlangsung. Apa yang terjadi apabila hari Tuhan atau Yom Yahweh itu tiba? Menurut Nabi Maleaki akan terjadi dua wujud, yakni bagi orang yang tidak beriman atau yang menurut istilah Maleaki di sini pada ayat 1 disebut orang gegabah dan orang fasik yang oleh Tuhan dipandang seperti jerami, maka pada hari Tuhan itu akan terbakar habis.
Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, maka hari Tuhan itu sebaliknya menerbitkan surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Orang percaya akan tampil penuh sukacita dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang, kata Maliaki. Bahkan akan menginjak-injak orang-orang fasik, gegabah itu karena mereka sudah menjadi abu. Maliaki juga menubuatkan bahwa menjelang hari Tuhan itu, maka Nabi Elia akan diutus oleh Tuhan untuk merukunkan keluarga, baik antara bapak-bapak kepada anak-anaknya dan anak-anak kepada bapak-bapaknya, sebagai simbol daripada perdamaian, kerukunan, dan pertobatan, agar tidak terjadi pemusnahan di hari Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah minggu ke-22 sesudah Trinitatis tanggal 13 November 2022. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat nubuatan Nabi Maliaki ini? Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, hari Tuhan akan tiba. Naroma hari ini Tuhan ini apa? Pertama, mari kita pahami secara mendasar terlebih dahulu makna hari Tuhan itu bagi kita saat ini. Saudara, Maliaki menubuatkan bahwa hari Tuhan akan datang. Apa arti, makna, dan tujuan hari Tuhan ini akan datang? Ungkapan dalam bahasa Ibrani disebut Yom Yahweh, seperti kita sudah sebutkan tadi, yakni suatu saat, suatu waktu tertentu yang sudah dirancang oleh Tuhan untuk menyatakan kehendaknya yang secara khusus buat umatnya, baik umatnya secara umum, keseluruhan makhluk-makhluk di bumi ini, ataupun bagi pribadi masing-masing kita. Itu Yom Yahweh. Ada hari Tuhan, hari khusus, hari yang spesial. Jadi hari Tuhan atau Yom Yahweh itu adalah a special day, special event. Itu merupakan situasi atau keadaan atau peristiwa yang khusus, yang sangat-sangat spesial, yang istimewa, yang dilakukan oleh Tuhan bagi seluruh umat manusia, maupun bagi manusia-manusia secara pribadi masing-masing. Bapak Ibu, secara umum hari Tuhan atau Yom Yahweh itu menggambarkan kedatangan Mesias ke dalam dunia ini, yang terlaksana itu dalam 3 wujud penting. Pertama, menunjuk kepada lahirnya Mesias Juru Selamat ke dalam dunia ini, yakni Yesus Kristus yang sudah terjadi, sudah lahir di Betlehem. Dan untuk itulah Yohanes Pembaptis menjadi Elia menurut nubuatan Maliaki tadi ini, menjadi pendahulu kedatangan Mesias itu, yang selalu menyuarakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga, kerajaan Allah sudah dekat. Matius 3 ayat 2. Yang kedua, menunjuk kepada kedatangan Yesus kedua kali sekaligus untuk menutup seluruh zaman, yang selalu kita sebut akhir zaman, atau yang lebih populer lagi, hari kiamat. Saudara, inilah yang dijelaskan dalam Nats Epistel Lukas pasal 21 ayat 7-19, dan pada paralelnya Matius 24 ayat 36. Di sana dituliskan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kemudian hari Tuhan itu, Yom Yahweh itu muncul atau realisasinya pada yang ketiga, sebelum Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya turun, sebagaimana bagian kedua barusan. Tuhan juga sudah datang untuk menjemput manusia lewat kematian manusia itu. Inilah juga hari Tuhan atau Yom Yahweh bagi kita, yakni saat ketika kita secara pribadi sudah dipanggil, sudah dijemput oleh Tuhan dari hidup ini, dari dunia ini, lewat kematian kita masing-masing. Itulah hari Tuhan bagi kita secara pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana kesiapan kita untuk menyongsong
Yom Yahweh, sebagaimana kita sebut pada nomor 2 dan nomor 3. Nomor 1 sudah terrealisir, kedatangan Yesus lahir di Bethlehem. Mari kita persiapkan diri kita, sebab kita tidak tahu kapan hari dan waktu kedatangan Tuhan Yesus itu, baik untuk kedua kalinya maupun untuk menjemput masing-masing kita. Jangan kita lengah, lalap Bapak Ibu, sibuk dengan segala macam kehidupan duniawi, dengan uang, dengan harta, dengan kekayaan, dengan pekerjaan dan kesibukan-kesibukan kita. Yesus akan datang segera, baik untuk kedua kalinya maupun untuk menjemput kita secara pribadi masing-masing. Pengajaran yang kedua, apa yang terjadi ketika hari Tuhan tiba? Ada dua peristiwa yang bertolak belakang satu dengan yang lain. Pertama, pemusnahan orang-orang gegabah dan fasik. Saudara, apa akibat yang dirasakan oleh orang-orang yang disebut oleh Maleaki gegabah dan fasik ini? Apabila hari Tuhan sudah datang, apa yang akan terjadi pada hari Tuhan itu? Hari Tuhan itu digambarkan seperti api, sedangkan orang fasik dan gegabah itu digambarkan seperti jerami. Memang dalam kitab suci, api sering menggambarkan atau mensimbolkan hukuman dari Allah. Ada banyak nats Alkitab yang menggambarkan seperti itu. Misalnya Matius pasal 3 ayat 10 ayat 12. Banyak lagi, termasuk Wahyu pasal 21 ayat 8. Jadi orang gegabah dan fasik itu akan dihabisi oleh api Tuhan, hingga cabang dan akar sekalipun tidak akan ada yang tinggal. Saudara, orang gegabah dan orang fasik itu akan ditimpa malapetaka besar pada hari Tuhan. Nah, ini sangat-sangat perlu menyadarkan kita agar kita mau menghindarkan diri dari kefasikan dan gegabah. Tidak akan ada berkat Tuhan bagi orang-orang yang gegabah dan fasik. Yang kedua, apa yang terjadi pada hari Tuhan itu? Sebaliknya, bagi orang yang takut akan Tuhan, akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan. Saudara, inilah pengharapan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Meski dalam hidup sehari-hari orang beriman itu, orang saleh itu, dan orang yang takut akan Tuhan itu menjalani kehidupan ini penuh dengan tantangan, penuh pergumulan, penderitaan, banyak diterpa oleh berbagai-bagai kesulitan hidup, banyak orang-orang yang membencinya. Namun pada kedatangan hari Tuhan, Yom Yahweh itu, justru semua penderitaan mereka akan berujung pada sukacita, kepada kegembiraan dan penuh bahagia. Seperti pepatah lama yang mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian di hari Tuhan itu. Ini akan dialaminya ketika Tuhan bertindak pada hari Tuhan. Akan ada special day, special event dalam hidupnya yang hanya bisa terjadi oleh kuasa Tuhan saja. Segala penderitaannya akan digantikan dengan terang kebenaran. Sayap Tuhan sendiri yang penuh kesembuhan itu akan memulihkan hidupnya, dan kemudian hidup akan penuh dengan berkat-berkat. Amin Bapak Ibu. Pengajaran yang ketiga, dalam menyambut hari Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini pertanyaan dan renungan yang mendalam bagi kita. Menyambut hari Tuhan itu, pertama, takutlah kepada Tuhan. Ayat 2. Saudara, kata Ibrani yang dipakai untuk menyebut takut ini adalah yare, artinya menghormati Tuhan. Penghormatan pada Tuhan itu ditunjukkannya dengan kemauannya melakukan semua perintah-perintah, hukum-hukum, kehendak Tuhan. Sepanjang itu merupakan kehendak Tuhan, maka dia harus berani melakukannya.
berani mempraktekannya dan memperjuangkannya meskipun akan berhadapan dengan berbagai-bagai tantangan dan hambatan. Orang lain akan memusuhinya dan memblokir setiap usaha-usahanya untuk menerapkan yang baik dan kehendak Tuhan itu. Tetapi dia tidak takut untuk itu semua. Inilah Yare. Orang yang Yare itu akan selalu mendekatkan dirinya dengan Tuhan, dengan pengajaran, dengan firman Tuhan. Sebab bagi dia, dengan firman akan penuh semangat, akan memiliki kekuatan, kemampuan untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, dalam menyongsong hari Tuhan menjemput kita, maka kita harus Yare, takut dan lebih mementingkan kehendak Tuhan. Meski harus menghadapi konsekuensi yang mungkin bisa juga sangat-sangat fatal terhadap hidup kita dari berbagai segi atau unsur. Ini yang pertama. Kemudian, dalam menyambut hari Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, jangan menjadi orang gegabah dan fasik. Ayat 1. Saudara, siapa, apa, dan bagaimana yang dimaksud oleh Maleaki di sini orang yang gegabah itu? Saudara, orang yang gegabah diterjemahkan dalam Alkitab NIV, New International Version, disebut itu arogan, dari kata Ibrani Z atau zop, yakni angkuh, sombong. Dan apa kesombongan mereka? Mereka merasa bahwa mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Mereka merasa diri mereka itu cukup baik, cukup beragama, dan bisa masuk surga oleh kebaikan mereka sendiri, oleh persembahan-persembahan yang mereka berikan. Itu kesombongan mereka. Kemudian yang kedua, orang fasik, diterjemahkan itu dari kata Ibrani risah, artinya evil doers, pelaku kejahatan, baik kejahatan secara moral maupun spiritual. Arti lain, godless, tidak percaya kepada Tuhan sama sekali meski dia beragama. Mereka tidak takut kepada hukum, kepada aturan, kepada ruhut. Mereka sangat-sangat mengabaikan kehendak Tuhan. Mereka senang dan hobi berbuat jahat. Dalam bahasa Batak lama, mereka itulah yang disebut dengan sihutugeok. Apa itu sihutugeok? Suka marbada, suka menyindir-nyindir orang lain. Setiap dia berbicara pasti membuat orang tersinggung, sakit hati. Saudara, mari kita hindarkan sikap-sikap seperti ini. Orang seperti ini akan dibakar habis pada hari Tuhan, yakni pada saat Tuhan bertindak. Mereka ini akan mengalami malapetaka, Bapak Ibu. Memang sebelum tiba hari Tuhan itu buat dia, mereka ini begitu sombongnya. Mereka merasa diri paling hebat, paling berkuasa, paling saleh. Jumago si anak kanasing dalam bahasa Batak. Mereka merasa diri lebih hebat dari orang lain. Tidak ada yang mereka anggap bisa menghentikan ulah mereka. Pokoknya mereka merasa gak ada lawan, gak ada saingan buat mereka. Tetapi mereka tidak sadar bahwa ada Tuhan. Satu-satunya yang menjadi lawan mereka. Ketika hari Tuhan tiba buat mereka akan dibakar habis. Kuasanya akan di-stop. Kehebatannya akan disapu bersih oleh Tuhan. Gak ada lagi. Mereka akan menjadi abu. Akan diinjak-injak. Sakido mata do kehebatannya lahon. Hanya sebentar saja, Bapak Ibu. Sekali lagi, jauhkan sifat-sifat seperti ini. Inilah yang harus kita lakukan menunggu hari Tuhan datang. Amin, Bapak Ibu. Dalam menyambut hari Tuhan, apa yang harus kita lakukan lagi? Kedua, penuhi dirimu dengan firman Tuhan. Ayat 4. Saudara, apa artinya kalau disebut oleh Maleaki di sini memenuhi diri dengan firman Tuhan? Nah,
artinya memenuhi diri dengan firman Tuhan itu Bapak Ibu. Jadikanlah firman Tuhan itu kebutuhan hidupmu sehari-hari. Jadi tidak hanya sekedar mengetahui firman atau membaca, mendengar khotbah, menghafal ayat-ayat penting dari Alkitab. Bukan hanya sekedar sampai di situ Bapak Ibu. Firman Tuhan itu harus menjadi sumber kekuatan kita, pemberi semangat bagi kita, sumber sukacita bagi kita. Sebagaimana Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, firman Tuhan, nyanyian rohani, khotbah-khotbah yang kita dengar itu menjadi nutrisi rohani, menjadi vitamin yang sangat penting bagi kita, memberi asupan gizi, protein bagi hidup rohani kita. Kalau firman sudah memenuhi seantero hidup kita Bapak Ibu, maka kita akan mampu memenangkan setiap pertarungan-pertarungan iman, ujian-ujian iman yang harus kita hadapi. Apapun yang mencoba menebas hidup rohani kita, kita akan bangkit, kita akan bersemangat terus, kita akan terus berjuang dan memenangkan pertarungan-pertarungan rohani itu. Kita tidak akan pernah putus asa, mandili, nggak akan jatuh kita Bapak Ibu, enggak. Saudara, inilah yang harus kita lakukan, menunggu saat datangnya hari Tuhan bagi hidup kita, kedatangan Yesus kedua kalinya di tengah-tengah dunia ini untuk menjemput orang-orang percaya. Maka kapanpun hari Tuhan itu terjadi, maka kita akan seperti yang dikatakan oleh Maliaki tadi, bahwa dalam diri kita akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan dan berkat akan dibawanya bagi kita. Dalam menyambut hari Tuhan, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang ketiga, bertobat dari segala dosa-dosa pelanggaran kita kepada Tuhan. Ayat 5 dan ayat 6. Saudara, apa artinya kalau disebut oleh Maliaki di sini bertobat? Mari kita melakukan perubahan hidup. Itu pertobatan. Kalau kita menyadari ada kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, dosa di masa-masa yang lalu, maka mari kita selesaikan itu semuanya dengan segera, dengan menghampiri hadirat Tuhan, mohon keampunan dosa-dosa kita. Kita jangan hanya sebagai pendengar firman itu, tetapi tidak menerapkannya dalam hidup kita. Kita harus menjadi pendengar setia dan pelaku firman juga dengan setia. Kalau kita mau merubah diri kita itu Bapak Ibu, maka murka Tuhan akan menjauh dari kita. Sebaliknya kita akan kembali bersinar dan segala bentuk kesembuhan-kesembuhan dari semua kekurangan-kekurangan kita. Maka Tuhan akan berikan itu bagi kita. Akan ada berkat-berkat, sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Hari Tuhan akan tiba. Sebagaimana seruan topik minggu ke-22 sesudah Trinitatis ini. Semoga kita diberkati oleh Tuhan dalam menanti hari Tuhan ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-22 sesudah Trinitatis 13 November 2022 dari Maliaki pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini, agar semakin banyak orang yang sabar menunggu hari Tuhan akan tiba. Nah, Roma hari ini Tuhan ini termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolfa Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin.
Bapa, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami saat ini dalam rangka mempersiapkan diri menanti hari Tuhan yang akan datang. Berikanlah kepada kami semangat dan motivasi yang benar supaya kami tidak lengah dalam menanti datangnya hari Tuhan ini. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya ini seperuntukkan demi kemuliaan hormat bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa, terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.